Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Kristopu. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya, sehat semua ya. Walaupun kita masih di tengah masa pandemi, tapi mudah-mudahan teman-teman tetap bisa dalam keadaan baik, sehat dan tetap produktif. Nah, di dalam video kali ini saya akan mengupas sedikit ya, bagaimana teman-teman yang mungkin mau membeli iPhone tapi mungkin punya budget yang oke lah gitu ya, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. iPhone seperti apa yang mungkin tidak ketinggalan zaman, yang kemudian juga masih bisa diupdate, masih affordable harganya, kemudian masih available lah untuk diupdate gitu ya. Dan yang saya akan rekomendasikan adalah salah satunya yaitu adalah iPhone 7 Plus. Tapi sebelum itu teman-teman, jangan lupa untuk kasih like dulu, kemudian subscribe ya, dukung saya untuk memperbesar channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi, supaya kalian selalu dapat updatean yang terbaru. Share video ini kalau ini bermanfaat bagi teman-teman, kasih komentar kalian kalau kalian juga punya pendapat yang berbeda atau punya sependapat dengan saya. Oke, kita langsung saja. Oke teman-teman, di video kali ini mungkin kita akan sedikit mengupas bagaimana mungkin teman-teman yang mau beli iPhone di tahun 2021 ini tapi nggak punya budget terlalu besar, itu yang pertama. Kemudian kalian tetap pengen punya iPhone yang nggak ketinggalan zaman gitu, atau minimal iOS-nya masih bisa digunakan ya 1 tahun atau 2 tahun ke depan gitu ya. Nah, kemudian kalian juga berharap mungkin iPhone yang kalian gunakan itu adalah iPhone yang kalau dibawa jalan-jalan itu nggak terlalu kelihatan jadul gitu ya teman-teman ya. Biasanya kan kita pengennya orang yang menggunakan iPhone itu biasanya pengen punya prestis gitu ya, atau pengen punya sesuatu yang wah minimal gitu dilihat, wah pengguna iPhone, pengguna iOS gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, yang akan saya rekomendasikan di sini adalah iPhone 7 Plus, di mana iPhone 7 Plus ini diproduksi pertama kali oleh Apple itu kalau nggak salah di akhir tahun 2016 ya, karena saya beli iPhone ini di tahun 2016 gitu ya. Nah, buat teman-teman yang mau mengupdate ya dari Android gitu ya, atau mau mengupdate dari iPhone 6s 6 gitu ya, dari atau iPhone yang lama, kalian bisa update ke sini kalau kalian punya bandrol atau punya kocek yang tidak terlalu besar gitu ya. Karena kalau menurut saya iPhone 7 Plus ini mungkin harganya juga ya tidak terlalu murah, tidak terlalu mahal gitu ya. Kalau di toko-toko resmi mungkin harganya masih sekitar 4 juta, 5 jutaan ya. Dengan kapasitas ya ada yang 32 gitu ya, ada yang 128 gitu ya. Nah, kalau yang saya miliki di sini adalah kapasitas 128. Ini sebenarnya standar banget sih teman-teman. Kalau menurut saya, kalau teman-teman mau beli minimal yang 128 GB. Kenapa? Karena kapasitas yang 128 GB ini bisa kalian pakai untuk jangka waktu panjang gitu ya. Karena kan kalian pasti akan menyimpan video atau menyimpan foto atau menyimpan dokumen-dokumen kalian itu dalam jangka waktu panjang seperti itu ya. Nanti kalau memang seandainya dia sudah mulai penuh, kalian bisa update ke iCloud gitu ya. Jadi kalian bisa pindahkan dokumen-dokumen kalian ke iCloud. Nah, di iPhone 7 Plus ini juga kalian punya updatean ya, sampai sekarang ini saya masih bisa update dengan iOS 14 yang sudah 14.5 ya kalau nggak salah sekarang ini. Jadi menikmati sekali, banyak sekali fitur-fitur yang bisa kalian nikmati, termasuk fitur widget yang cakep ini gitu ya. Jadi widgetnya itu bisa kalian atur di mana saja gitu ya. Kalian bisa tempatkan di layar menu, di bagian mana saja kalian bisa atur gitu ya. Widget-widget apa yang mau kalian gunakan gitu ya. Nah, kemudian yang masih jadi problem sebenarnya untuk iPhone 7 Plus ini adalah pastinya kalau yang namanya iPhone itu yang perlu kalian cek adalah selalu baterai ya. Kenapa? Karena kesehatan baterai itu menurut saya untuk iPhone itu kadang-kadang ya cepet banget gitu untuk habis gitu ya. Nah, waktu awal-awal saya beli memang ini adalah iPhone 7 Plus yang punya kapasitas hampir 2400 mAh ya. Jadi cukup lama gitu ya. Kalau dipakai normal saja bisa 2 hari gitu ya, baru saya cas lagi setiap 2 hari sekali. Tapi kalau dipakai intens mungkin sehari sekali baru dicas gitu ya. Nah, tapi lama-kelamaan kesini gitu ya, iPhone 7 Plus saya itu mulai makin menurun kualitas baterainya atau kesehatan baterainya. Nah, tapi teman-teman nggak perlu khawatir karena
walaupun dia menurut gitu ya, tapi penurunan itu tidak terlalu cepat gitu ya. Dia lambat dan ya statis gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak yang langsung drop tiba-tiba gitu. Kecuali kalau teman-teman pakainya memang benar-benar kalian paksakan untuk main game sambil dicas dan segala macam ya. Itu jangan sampai kalian menggunakan iPhone kalian sambil dicas gitu ya. Kemudian pakai pekerjaan-pekerjaan berat. Sebaiknya cas dulu sampai dia penuh, baru kalian pakai untuk melakukan aktivitas pekerjaan yang lebih berat. Karena itu akan mempengaruhi kualitas kesehatan dari baterai iPhone kalian. Oke, jadi iPhone 7 Plus ini saya rekomendasikan kepada teman-teman yang mau update di tahun 2021 ini, tapi mungkin koceknya nggak terlalu besar gitu ya, dan kalian juga pengen update ke iPhone yang tidak ketinggalan zaman gitu ya, atau iOS-nya masih bisa diupdate gitu ya, atau misalnya iOS-nya itu masih bisa lah digunakan 1 atau 2 tahun ke depan. Karena prediksi saya untuk iPhone 7 Plus ini mungkin akan bisa kalian gunakan ya 1 atau 2 tahun ke depan. iOS-nya itu masih bisa kalian nikmati, iOS-nya itu masih dapat yang baru. Jadi untuk aplikasi-aplikasi pendukungnya itu masih didukung dengan iOS yang terbaru. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan Apple masih berbaik hati untuk bisa memberikan iPhone 7 Plus ini hidupnya lebih lama gitu ya. Tapi untuk kualitas dari segi kecepatan, saya tidak pernah meragukan kualitas iPhone karena memang untuk aplikasi-aplikasi yang dioperasionalkan di iPhone kita itu benar-benar smooth, didukung dengan yang namanya iOS ya. Karena sistem operasi iOS itu sangat sederhana yang membuat setiap aplikasi di dalam iPhone kita itu jadi lebih kelihatan smooth aja gitu ya. Kalian akan mengalami yang namanya pengalaman yang pastinya berbeda. Karena banyak sekali orang, termasuk saya sebelumnya pengguna Android, tapi begitu sudah beralih ke iOS, memang mau balik lagi ke Android terus terang kadang-kadang berat gitu ya. Tapi kalau kalian yang sudah nikmat, kalau buat kalian yang sudah menikmati di Android dan sudah senang, sudah nyaman gitu ya, ya nggak perlu update ke iOS. Oke, itu saja teman-teman rekomendasi dari saya. Mudah-mudahan iPhone 7 Plus ini bisa jadi rekomendasi juga buat teman-teman semua. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai dengan akhir. Akhir kata, saya Chris Tepu. Sampai jumpa.